Hello, all netizen. It's nice to see you again. And for restaurant operation today, we will discuss about provide guridong service. Before I begin, allow me to introduce myself. My name is Mr. Arya. I'm also the head of food and beverage service and bartending of Medi Groups. Okay, today we will discuss about promote guridong service to guests. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman harus pahami dulu. Ada beberapa gambar tadi sebelumnya teman-teman sudah melihat. Jadi guridong service itu dilakukan oleh staff FB service tentunya. Itu dilakukan oleh waiter atau waitress. Jadi kalau guridong service itu apa sih pembedanya, apa sih tujuannya? Nah, teman-teman harus pahami dulu. Jadi pembedanya adalah guridong service itu dilakukan di hadapan tamu. Itu berarti teman-teman membuat sebuah makanan yang simple tentunya, yang tidak terlalu complicated, itu di hadapan tamunya langsung. Dengan tujuan adalah entertainment. Ya, kalau kita berbicara entertainment berarti untuk hiburan, untuk show. Ya, karena kalau tamunya itu makan di dining room di restoran, tentunya dia tidak bisa melihat proses pembuatan makanan karena itu dilakukan oleh staff kitchen. Nah, jadi kalau guridong service itu dilakukan oleh seorang waiter di depan restoran, artinya dimasuk ke dalam restoran menggunakan kelengkapan masak yang sederhana dan akan melakukan masak baik itu appetizer, baik itu main course ataupun dessert langsung di hadapan tamu. Dan juga tentunya ada atraksi di sana dan juga setelah pada akhirnya akan serving langsung ke tamunya. Ya, jadi tujuannya yang paling penting dan teman-teman perlu garis bawahi terkait guridong service adalah terkait entertainment ataupun hiburan. Tentunya kalau guridong service punya banyak kelebihan yang saya sampaikan tadi adalah adanya showing, hiburan kepada tamu. Tentunya kalau dengan ada hiburan ini memberikan sosialisasi ataupun kelebihan kita bisa mendekatkan diri lebih dekat kepada tamunya. Kita bisa berkomunikasi, tamunya pun langsung melihat proses pembuatan makanan tersebut. Dan itu pasti akan sangat exciting. Tetapi yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi juga ketika kita memasak, tentunya setiap orang itu memiliki kemampuan masing-masing. Apakah kalian nanti yang bekerja sebagai seorang waiter dan waitress bisa memasak untuk memenuhi syarat guridong service? Tentunya saya yakin pasti bisa. Karena untuk guridong service itu tidak dibutuhkan skill yang sangat mahir ataupun yang sangat profesional sebagai seorang chef, tetapi hanya sebagai standar saja. Ya, jadi itu yang teman-teman harus pelajari. Ya, dessert saja sederhana itu sudah sangat mewakili. Kemudian apa saja sih yang bisa kita lakukan pada saat guridong service? Itu bisa bervariasi, baik itu dari appetizer, sup, salad, main course, ataupun sampai dessert. Jadi variannya akan sangat bervariasi. Kemudian kalau kita biasanya kalau guridong service kita akan membawa peralatan secara khusus. Kita ada flambe troli, kemudian ada yang kita gunakan sebagai meja utamanya. Kemudian alat-alatnya itu menyesuaikan dengan menu tentunya. Menu apa yang kita masak kita memerlukan equipment yang menyesuaikan. Tetapi saya tekankan ketika guridong service itu tidak akan memasak ataupun membuat sesuatu makanan yang sangat rumit. Artinya yang simple saja tetapi bisa dilakukan di hadapan tamunya. Sambil kita melakukan guridong service tentunya akan ada komunikasi di sana, kedekatan antara si waiter dengan si tamu. Nah, itu yang kita inginkan. Adanya kedekatan yang bisa kita jalin antara seorang waiter dan seorang tamu. Jadi kalau pada saat teman-teman memasak, itu jangan fokus ke masak. Jadi kita harus sambil komunikasi juga sama tamunya. Kita harus menceritakan, kita harus bisa menggambarkan. Bagaimana kalau teman-teman suka nonton MasterChef atau suka nonton di TV ada showing ataupun ada acara masak, nah itu sama seperti itu. Jadi kita akan menjelaskan, pertama kita hidupkan kompornya, kemudian kita masukkan gula pasir, kemudian kita aduk, tambahkan squeeze lime misalnya. Jadi kita akan bertahap, kita akan menjelaskan proses pembuatan makanan itu dari masih bahan-bahan sampai menjadi sebuah makanan. Nah, itu kita jelaskan satu persatu. Setelah kita selesai memasak, makanan itu bisa langsung di-serve pada tamu. Tentunya di guridong service ini ada tambahan biaya ya, tidak ada yang gratisan. Artinya tambahan biaya ketika tamunya itu ingin kita melakukan guridong service, tentunya akan di-charge sesuai dengan makanan yang dibuat. Thank you very much, all netizen. Itu penjelasan singkat saya terkait guridong service. Nanti pada saat praktek, teman-teman secara langsung akan mempraktikkan guridong service ya, bagaimana caranya. Thank you. I will see you again on our next meeting and goodbye for now.